Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Hari ini hari yang luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk berdiam diri, merenungkan firman Kristus, firman yang memberikan hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan apa yang menjadi harapan orang-orang yang percaya. Secara manusia kita letih lesu dan berbeban berat. Menanti-nantikan adalah perbuatan atau tindakan yang bisa menyembuhkan. Banyak orang-orang percaya yang berhenti sampai di titik ini. Mereka tidak sanggup menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar masih tinggal di bumi yang sementara, yang masih menawarkan banyak hal untuk kita menjadi terpikat dan kita terus dibawa masuk dalam keinginan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat bagaimana firman Tuhan itu mengajar kita sedemikian rupa untuk kita betul-betul lebih tertarik kepada Tuhan daripada tertarik dengan hal yang seringkali kita lupa. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa terpikat oleh keinginan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan membaca dalam Ayub. Minggu-minggu ini kita sudah belajar bagaimana Ayub sebagai pribadi tokoh yang Tuhan pilih, Tuhan tunjuk sebagai orang yang saleh, orang yang paling jujur, takut akan Tuhan. Dia sangat dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjaga. Bahkan kita mendengar minggu lalu, Ayub ini dipagari, dilindungi oleh Tuhan, sehingga iblis tidak bisa mengganggu, bahkan mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena Ayub ini luar biasa. Dia orang yang memang militan di dalam Tuhan. Dia orang yang betul-betul mata Tuhan tertuju kepada dia. Sehingga firman Tuhan dalam Mazmur, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan salah satunya ini adalah Ayub. Tapi mari kita akan lebih dalam lagi memahami bagaimana Ayub sebagai pribadi manusia yang dianggap saleh, yang dianggap mulia, bahkan dikatakan orang yang paling jujur. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang sama seperti dia, demikian salehnya. Mari kita akan melihat di dalam pasal yang ke-9, Ayub pasal 9, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Karena dari ayat-ayat ini kita bisa melihat betapa curhatan isi hati Ayub ini dinyatakan. Perikopnya berjudul Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Sekali lagi, perikopnya di sini berjudul Jawab Ayub, tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan Allah. Dan tema kali ini akan saya berjudul Otoritas Tuhan atas hidup manusia. Otoritas Tuhan atas hidup manusia. Mari kita akan baca ayat pertama. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Bapak Ibu Saudaraku, sampai ayat di sini kita akan melihat bagaimana Ayub mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya sebagai manusia yang merasa benar. Dan menurut ukuran dia orang saleh, orang benar. Sehingga secara manusia dia menyelidiki salahku ini apa. Sehingga dia pun menyadari sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dia berkata, dia dilahirkan telanjang, tidak membawa apa-apa. Demikian juga kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, tidak membawa apa-apa. Dari sini kita bisa melihat bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas otoritas Tuhan. Kita tidak hanya sekedar memahami hal ini, Bapak Saudaraku. Sebagai pengikut Kristus, seringkali kita juga merasa sudah banyak tahu kebenaran firman. Namun kenyataan kita masih banyak hal yang kita juga belum kita ketahui. Walaupun firman Tuhan berkata pengetahuan akan lenyap, nubuat akan berhenti, namun kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan kita juga percaya bahwa firman Tuhan itu adalah bukti kasih Tuhan dalam hidup kita.
Walaupun Ayub dia mengalami masa-masa yang sangat menyusahkan, sangat berat. Menurut ukuran manusia ini sangat berat. Standar manusia mengalami ujian dari Tuhan. Tuhan bukan mencobai Ayub, tapi Tuhan tahu siapa diri Ayub. Tuhan tahu dan mengenal siapa Ayub. Sehingga Tuhan mengizinkan iblis menggocoh Ayub sedemikian rupa. Bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Ayub, tetapi Tuhan mengenal siapa Ayub. Bapak saudaraku, kunci dari hal ini, kita bisa memahami otoritas Tuhan. Itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Kenapa Ayub kuat? Dan Tuhan izinkan dia mencurahkan isi hatinya. Sehingga dalam pasal 9 ini, dia betul-betul mengagungkan siapa Tuhan itu. Dia tahu siapa Tuhan itu. Dia mengenal siapa Tuhan itu. Sehingga dari kisah Ayub ini, kita tidak hanya sekedar memahami penderitaan Ayub, keluh kesah Ayub, namun kita diajar untuk memahami betapa otoritas Tuhan, kuasa Tuhan jauh di atas segala-galanya. Seringkali orang mengenal Ayub hanya penderitaannya saja. Apalagi mengingat berkat-berkat yang dikembalikan 2 kali lipat. Orang hanya ingin merasakan yang terakhir bagian setelah penderitaan. Namun seringkali kita manusia kepinginnya ya menghindari yang tidak enak yang Tuhan izinkan. Jadi Bapak Saudaraku, sekali lagi dalam hidup ini, sebaik-baiknya orang itu pasti juga akan mengalami masa yang sukar. Sehidup sesaleh-salehnya manusia, takut akan Tuhan, tetap akan diizinkan Tuhan mengalami apa yang namanya penderitaan. Jadi penderitaan tidak bisa kita hindari. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya juga bisa mengucap syukur dalam segala hal, namun mengenal, kembali lagi ke hubungan dengan Tuhan. Sehingga otoritas Tuhan atas hidup manusia, kita bisa mengenal pribadi Allah. Dengan otoritas Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Mari kita akan melihat bagian yang pertama. Dikatakan ayat yang kedua, sesungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Poin pertama, tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ketika kita mau mengenal otoritas Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada manusia bahwa manusia tidak ada yang benar. Satu pun, Roma 3 ayat 10-12 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jelas. Ketika kita memahami otoritas Tuhan atas hidup setiap manusia, di situ kita bisa memahami bahwa setiap manusia tidak ada yang benar. Lalu yang benar yang bagaimana? Yang benar ialah manusia yang dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Siapa dia? Pribadi Yesus. Pribadi Allah sendiri. Dia tidak mengenal dosa. Bukan berarti dia tidak tahu dosa itu. Dosa adalah pelanggaran, dosa adalah hal yang menentang Tuhan. Sehingga sini dikatakan dia yang tidak mengenal dosa. Pribadi Allah tidak mengenal dosa, tidak mau tahu tentang dosa. Karena dosa itu bertentangan dengan pribadi Allah. Sehingga dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, maksudnya diizinkan mengalami tanggungan yang seharusnya dia tidak terima. Menjadi dosa karena kita. Pribadi Yesus. Jadi pribadi Allah yang tidak mengenal dosa. Dia rela menanggungnya. Ya. Menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika kita percaya Yesus, terima Yesus, mengaku pribadi Allah, ya. Yesus adalah pribadi Tuhan yang telah menebus, mengampuni dosa kita.
maka kita dibenarkan. Firman Tuhan juga berkata, dengan mulut kita mengaku, kita akan dibenarkan. Dengan hati percaya, kita diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita merenungkan tentang curhatan Ayub, di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan. Manusia berdosa. Oleh karena dosa inilah perlu namanya pemulihan, perlu yang namanya pengampunan, perlu yang namanya penebusan. Sehingga karya salib itu sangat berarti bagi setiap manusia yang percaya. Karena firman Tuhan berkata, kabar tentang salib bagi mereka yang tidak percaya adalah kebodohan. Namun bagi kita yang percaya adalah kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kehidupan. Dan ini adalah kekuatan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jadi yang benar ialah manusia yang dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ayub menyadari dirinya ini walaupun saleh, walaupun jujur di mata Tuhan, tapi dia masih membutuhkan pengampunan. Kita akan melihat di ayat yang ke-20, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Ini ungkapan curhatan Ayub. Ya, sekalipun aku ini merasa benar, mulutku sendiri, ya, dia berkata mulutku sendiri akan menyatakan aku ini tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Ini satu ungkapan yang perlu kita renungkan dalam-dalam, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku ini tidak benar. Sebagai manusia, Ayub merasa benar, namun mulutnya menyatakan bahwa aku ini tidak benar. Ini bukti bahwa dirinya sebagai manusia pun, walaupun dia merasa salah, tapi dia tetap tidak benar. Kadang sebagai pengikut Kristus kita merasa sudah tahu semuanya, sudah bisa melakukan semuanya, tapi kita masih banyak yang tidak tahu. Itulah kesombongan manusia, merasa sudah tahu banyak, namun sebenarnya belum tahu semuanya. Ayub dikatakan sekalipun aku tidak bersalah, ini ungkapan Ayub ya, sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Ini luar biasa Bapak Saudara. Luar biasanya apa? Dia tahu diri, dia sadar diri. Walaupun dia hidup saleh, di mata Tuhan paling luar biasa, tapi dia mengaku dia tetap punya kekurangan dan kelemahan, bahkan kesalahan. Karena manusia. Bapak Saudaraku, ungkapan-ungkapan di sini kita bisa melihat dan belajar. Sebagai manusia, kita membutuhkan pengampunan. Sebagai manusia kita butuh kasih dari Tuhan. Untuk kita bisa saat ini masih eksis, bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Itu karena kasih Tuhan. Amin. Mari kita menyadari otoritas Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya, karena ketidakbenaran manusia kita butuh kasih, pengampunan, pemulihan, hubungan kembali dengan pribadi Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Banyak jika kita mau merenungkan kisah tentang Ayub ini. Namun kita akan melihat bahwa ketika firman Tuhan berkata, Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada Yesus. Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman percaya. Percaya kepada Yesus. Galatia 3:24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman.
Jadi hukum Taurat itu menuntun orang-orang Israel pada waktu itu, pada zamannya, untuk bisa mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka dikatakan melihat, namun hanya melihat. Mendengar, cuma hanya mendengar. Mereka tidak mau percaya. Sampai hari ini, orang-orang Israel. Mereka sudah sebenarnya melihat real Tuhan secara pribadi, Yesus jujur. Mereka masih tidak percaya. Bapak saudaraku, di sini dalam kisah Ayub ini kita dilatih, diajar untuk memahami kebenaran, otoritas Tuhan. Kebenaran dalam garis merah, dalam benang merah, kita dituntun kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sehingga di dalam Yakobus diajar juga iman plus perbuatan. Bukankah Abraham, Yakobus 2:21, bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi melakukan tindakan iman. Kalau dia yang memberi, kalau dia minta, ya dikembalikan. Ini simple kayaknya, tapi ketika kita dihadapkan dengan kehidupan kita, tidak semudah itu. Jika apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan minta. Bagaimana sikap hati saudara? Tuhan sudah berkati sedemikian rupa. Tuhan minta. Bahkan saudara diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sukar. Sakit. Seperti Ayub, hartanya habis, harta kesayangannya hilang, anak-anaknya, istrinya, bahkan nyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Bagaimana? Apakah kita sudah sampai pada titik itu? Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi, Yakobus mengajarkan juga untuk kita tidak hanya sekedar percaya, namun dengan perbuatan. Seperti Abraham. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dia percaya. Ini poin pertama, Pak Saudaraku. Ayub mengajar kita untuk melihat otoritas Tuhan, menuntun kepada jalan kebenaran melalui Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang benar di mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua manusia telah berdosa dan menyeleweng. Mereka semua tidak mencari Tuhan. Mereka mencari keinginan mereka sendiri. Oleh sebab itu, melalui renungan hari ini, Tuhan mengajar kita untuk kita tetap kembali fokus pada pribadi Tuhan. Hari-hari terakhir ini, Tuhan ingin supaya kita tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan. Memang melelahkan, menunggu, ya menanti-nantikan kedatangan Tuhan bukan hal yang mudah. Namun ketika kita sungguh-sungguh percaya, tetap bertekun dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan sabar dan percaya, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, saudaraku. Kita akan melihat poin yang kedua. Ayat yang ketiga, jikalau ia ingin berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Tidak ada yang dapat membantah Tuhan di dalam ayat 3 ini. Ayub, dia orang yang saleh. Dia tidak bisa membantah. Sehingga dalam mulutnya tidak keluar kata-kata mengutuki pribadi Tuhan. Karena kita orang yang bersalah. Bahkan ketika mau ngomong salah, mau menyalahkan Tuhan, Ayub sadar diri siapa dirinya. Tidak bisa. Sehingga di dalam ayat 15 dikatakan, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Walaupun sedemikian rupa Ayub mengalami penderitaan, namun Ayub dikatakan, aku tidak mungkin membantah dia. Kita tidak bisa membantah Tuhan. Manusia boleh membantah siapapun.
Namun, Ayub mengajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh membantah Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudaraku, seperti Roma 9 ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Sekali lagi, jika keadaan kita sampai hari ini sedemikian rupa, mari kita tetap memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa berharap banyak di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan. Yang bisa kita harapkan adalah kekuatan iman percaya kepada Tuhan. Ketika orang-orang tidak peduli, ketika tidak ada yang mau tahu dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Dia tetap pribadi Allah yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Dan Dia adalah pribadi Allah sendiri, yaitu kasih. Sehingga ketika kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan mengalami kekuatan. Amin Bapak Saudaraku. Jadi poin yang kedua, tidak ada yang dapat membantah Tuhan. Seringkali kita mendengar orang berkata, Tuhan kok aku ini koyok ngene Tuhan, kok ya koyok ngene ya Tuhan uripku. Ya, kok diizinkan mengalami seperti itu. Itu bukti ya bahwa kita ini masih manusia yang membutuhkan kekuatan. Tidak hanya dicukupkan keperluan kebutuhan kita disembuhkan dari sakit, tapi dari batin, dari dalam kita ini yang dikuatkan, disegarkan. Makanya Tuhan rindu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, menerima apa yang Tuhan izinkan. Amin. Saya jadi teringat ketika mendengar janji pernikahan. Di sana dikatakan ada waktu susah dan senang, sehat dan sakit selalu bersama. Jadi ini satu dasar momen di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam suka dan duka, kita tetap bahagia. Dalam sakit, dalam sehat, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena tetap ada Tuhan. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita tidak bisa membantah apa yang terjadi sampai hari ini. Kita sakit bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita mengalami penderitaan bukan berarti Tuhan juga jahat dalam hidup kita. Karena ketika kita melihat Ayub, dia tahu manusia tidak bisa membantahnya. Manusia tidak bisa melawannya. Manusia tidak bisa menyalahkannya. Oleh sebab itu tetaplah fokus kepada pribadi Allah. Hubungan kepada Tuhan. Ya, kemudian poin yang terakhir, poin yang ketiga. Dia maha bijak dan kuat, tidak ada yang bisa berkeras dan melawannya. Ini poin yang luar biasa. Ya, dikatakan Allah itu bijak, ayat yang keempat. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? No, tidak ada yang bisa. Otoritas Tuhan dinyatakan kepada umat Israel ketika mereka mau ikut apa yang Tuhan mau. Ya, banyak mereka yang binasa karena mereka menentang, melawan Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudaraku, sebagai manusia kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Sebagai manusia kita tidak bisa membantah apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempercayai pribadi Allah. Mengakuinya sebagai pribadi Allah yang berotoritas akan hidup kita. Yang menguasai sepenuhnya atas hidup kita. Jika kita percaya kepada Dia, segala yang baik, segala hal yang mulia, yang manis yang sedap didengar, tentunya ini yang menjadi harapan kita. Dan Dia peduli, dan Dia tetap mengasihi kepada mereka, hamba-hambanya yang setia, sampai akhir. Oleh sebab itu Ayub mengalami pemulihan, mengalami pertolongan Tuhan, karena dia bertahan sampai akhir. Dia tetap setia dalam keadaannya yang mungkin secara manusia sudah habis-habisan, sudah tidak pantas, sudah tidak layak. Namun ketika Tuhan melihat hatinya, Tuhan mengangkatnya. Mari Bapak Saudaraku, kita bertahan seperti Ayub. Dia tetap setia, bertahan dalam panggilan Tuhan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata hujat kutuk kepada Tuhan. Walaupun dia sempat mengutuki hari kelahirannya.
Namun bagi Tuhan, hal itu manusiawi. Ya, bagi Tuhan itu manusia yang penuh kekurangan. Tapi ketika Ayub mempercayai otoritas Tuhan jauh lebih besar, maka Tuhan memulihkan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayat 15, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari kita terus tinggal di dalam firman, di dalam kasih Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Kemudian kita akan melihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang perlari, lenyap tanpa melihat bahagia, meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Saya lanjutkan ayat 30. Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku. Karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Ayat 33, tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Ini satu ungkapan yang luar biasa, Bapak Saudara. Ini satu ungkapan Ayub bahwa pribadi Allah dengan otoritasnya, kita sebagai manusia, kita hanya orang bilang berserah, pasrah. Seperti Yesus, ketika dia menjadi manusia, dia berserah apa yang menjadi kehendak Bapa. Walaupun penderitaan harus dia pikul, dia harus mengalami masa-masa yang tidak mudah, dia harus pikul salib, dia harus mati, namun janji Tuhan ya dan amin, Yesus dia bangkit. Itu bukti bahwa pribadi Allah mengasihi kita. Dia berjanji menyertai kita sampai pada akhirnya, yaitu zaman ini. Mari tetap setia. Apapun yang kita alami, kita percaya otoritas Tuhan jauh lebih mulia dari apa yang manusia bayangkan. Bahwa otoritas Tuhan tidak ada yang bisa menentang, membantah, melawannya. Sehingga firman Tuhan pasti dikenapi. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, peperangan, ya, kemiskinan, tindak kejahatan, semuanya pasti dikenapi. Karena firman Tuhan pasti dikenapi. Berbahagialah mereka yang percaya dan mendengar firman Kristus, firman yang menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh mendengar firman. Firman yang mengingatkan kami untuk kami tetap percaya bahwa otoritas Tuhan jauh lebih sempurna. Berikan kami hati hamba untuk tetap setia. Apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah. Kami percaya rancangan Tuhanlah rancangan damai sejahtera. Dan biarlah kami tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Berikan kami kekuatan, berikan kami terus pengharapan, ketekunan, kesabaran untuk kami menanti-nantikan Engkau. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan setiap pergumulan perjalanan hidup kami, mulai hari ini sampai Engkau datang kembali. Maranatha menjemput kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.